Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Kemarin kita sudah belajar tentang kerajaan Hindu dan Buddha dan juga Islam. Sekarang kita akan belajar tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Silakan dibuka bukunya di tema 4E halaman 66. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengetahui bagaimana masuknya bangsa Eropa ke Nusantara, mengetahui penjajahan bangsa Eropa di Nusantara, dan agar kalian mengetahui tentang VOC dan tanam paksa. Jadi kita akan belajar tentang bangsa Eropa ketika datang, bangsa Eropa ketika mulai menjajah Nusantara, tentang VOC, dan tentang tanam paksa. Pertama, masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Bagaimana bangsa Eropa bisa datang ke Indonesia atau ke Nusantara? Bagaimana prosesnya mereka bisa datang ke Nusantara? Mereka datang karena mencari rempah-rempah. Iya, rempah-rempah. Karena di Eropa, rempah-rempah tidak dapat tumbuh. Rempah-rempah hanya tumbuh di wilayah yang memiliki iklim tropis seperti di Indonesia. Sedangkan di Eropa yang memiliki musim dingin yang panjang, rempah-rempah tidak dapat tumbuh. Sehingga mereka mencari tempat yang menyediakan banyak rempah-rempah. Dan karena tempat yang biasa mereka datangi untuk membeli rempah-rempah ditutup karena perang salib. Sehingga bangsa Eropa kesulitan mencari rempah-rempah, sedangkan rempah-rempah itu sangat mereka butuhkan untuk memasak, untuk menghangatkan badan. Karena iklim mereka yang dingin, mereka butuh rempah-rempah untuk menghangatkan badan. Gold, glory, dan gospel. Gold itu emas, maksudnya mereka mencari kekayaan. Glory itu untuk mencari kejayaan. Dan gospel itu untuk menyebarkan agama mereka, yaitu agama Nasrani. Dan terakhir adalah karena krisis ekonomi, menyelamatkan bangsa mereka dari krisis ekonomi. Bangsa yang pertama datang ke Nusantara adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Portugis masuk ke Malaka tahun 1511. Dan Spanyol masuk ke Maluku tahun 1521. Portugis menguasai Ternate saat itu dan Spanyol menguasai Tidore. Ternate dan Tidore itu berdekatan ya pulaunya. Akhirnya mereka membuat perjanjian. Portugis menguasai Maluku dan Spanyol pergi menguasai Filipina. Lalu masuknya Belanda ke Nusantara. Bagaimana prosesnya? Belanda masuk ke Nusantara sekitar abad ke-16. Yang pertama kali sampai ke Nusantara yaitu Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser. Lalu, Belanda ini masuk melalui Selat Sunda. Tapi Cornelis kembali lagi ke Belanda tahun 1597. Jadi ketika Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser sampai dan menemukan Nusantara dan mereka tahu bahwa Nusantara memiliki banyak sekali rempah-rempah, masyarakat Nusantara menyambut baik kedatangan mereka. Cornelis de Houtman dan Pieter Keyser kembali ke Belanda untuk memberikan kabar baik kepada warganya bahwa mereka sudah menemukan tempat rempah-rempah. Awalnya Belanda datang dengan niat baik untuk berdagang, jadi mereka akan membeli rempah-rempah dari masyarakat Nusantara lalu menjualnya di negara mereka. Tapi karena melihat rempah-rempah yang sangat banyak, harga yang murah, dan masyarakat yang sangat ramah, mereka tergiur untuk menguasai Nusantara. Dan setelah Belanda menemukan Nusantara, banyak negara-negara lain yang ikut datang ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah, dan akhirnya terjadilah persaingan dagang antara Belanda dan negara-negara yang lain. Akhirnya Belanda memutuskan untuk membuat VOC, Verenigde Oost-Indisch Company, tahun 1602. Artinya adalah Persekutuan Dagang Hindia Timur. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi Belanda, karena tadi banyak negara yang masuk ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah, untuk menghindari persaingan dagang dan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan itu menguasai perdagangan dan menentukan harga rempah-rempah. Jadi harga rempah-rempahnya semuanya sama, ditentukan oleh Belanda. Mengapa VOC sangat mudah menguasai Nusantara? Karena peralatan perang VOC pasti lebih baik. Politik adu domba, mengadu domba raja-raja saat itu agar mereka berperang, dan tidak ada persatuan raja-raja karena dulu masih berbentuk kerajaan. Jadi perlawanannya masih bersifat kedaerahan.
Selain membuat VOC, Belanda juga melakukan kerja paksa atau Rodi. Yang melakukannya atau pimpinannya adalah Herman William Daendels, sekitar tahun 1762 sampai 1818. Salah satu kerja paksanya adalah membuat jalan raya 1000 km dari Anyer, Banten menuju ke Panarukan, Jawa Timur. Jadi dari ujung Jawa sampai ke ujung Jawa lagi. Masyarakat kita dulu atau nenek moyang kita dulu dipaksa untuk kerja membuat jalan tanpa diberi upah, tanpa diberi makanan dan minuman yang layak, dan tanpa diberikan pakaian yang layak. Sehingga banyak masyarakat kita yang meninggal karena lelah bekerja. Lalu ada tanam paksa dipimpin oleh Van de Bos tahun 1830 sampai 1870. Walaupun ada aturan yang terkesan tidak memberatkan rakyat, tapi kenyataannya sangat memberatkan rakyat. Tanam paksa adalah memaksa petani untuk menanam tanaman perdagangan seperti tembakau, tebu, karet, coklat, kopi, dan kina. Tanaman ini diatur oleh VOC agar tidak melimpah di pasaran. Pengaturan tanam ini juga bertujuan untuk menstabilkan harga agar tidak merosot sehingga merugikan petani. Tapi kenyataannya, semua tanah yang dimiliki oleh rakyat harus ditanami tanaman itu sehingga rakyat tidak bisa untuk menanam padi dan akhirnya rakyat banyak yang kelaparan karena tanah mereka habis untuk ditanami tanaman perdagangan dan akhirnya banyak yang meninggal karena kelaparan. Tanam paksa dan monopoli dagang sangat merugikan kaum pribumi. Di samping itu, Belanda juga mengatur pemerintahan serta memungut pajak terhadap kaum pribumi. Masyarakat saat itu sangat menderita. Apakah rakyat Indonesia diam saja ketika bangsanya dikuasai asing? Oh, tentu tidak. Banyak sekali perlawanan yang dilakukan baik yang bersifat kedaerahan atau ketika sudah bersatu. Siapa sajakah mereka? Penasaran? Kita intip sedikit ya. Pahlawan itu ada pahlawan perjuangan kemerdekaan. Ini ketika masih dikuasai oleh raja-raja ya. Contohnya ada Cuk Nyadin di Aceh, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, ada Kapiten Patimura dari Maluku, dan Pangeran Antasari dari Kesultanan Banjar. Kemudian ada pahlawan pergerakan nasional, ini berdiri setelah munculnya Budi Utomo tahun 1908. Ini pergerakannya sudah bersifat nasional, seperti Raden Ajeng Kartini dari Jepara, Dr. Sutomo, dan Ki Hajar Dewantara. Lalu ada pahlawan kemerdekaan nasional muncul seiring dengan hadirnya peristiwa proklamasi tahun 1945. Ada Dr. Murwadi, Dr. Saharjo, dan Robert Walter Monginsidi, dan pahlawan proklamasi kemerdekaan. Pahlawan yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan ada juga pahlawan di bidang pendidikan, seperti Raden Ajeng Kartini, yang mendirikan sekolah perempuan dan menulis sebuah buku. Ada Dewi Sartika dari Jawa Barat yang mendirikan sekolah untuk perempuan. Ada Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan bagi kaum pribumi pada zaman penjajahan Belanda dan mendirikan taman siswa dan menciptakan semboyan Tuturi Handayani. Dan Dr. Ernest Douwer-Dekker, dia seorang keturunan Belanda. Dia adalah seorang penulis kritis terhadap kebijakan Belanda, anggota dari 3 serangkai, dan banyak melakukan perlawanan lewat tulisan-tulisannya. Salah satu tulisannya yang bisa menghentikan tanam paksa di Indonesia. Bagaimana? Mau tahu kisah-kisah mereka? Kita bersambung ya. Mau tahu seperti apa perjuangan mereka? Kita lihat di video selanjutnya ya. Sekarang tugas kalian, kerjakan ayo jawab nomor 1 sampai nomor 5 di halaman 68. Kerjakan di buku paket kalian masing-masing. Kalau yang di buku tulis langsung jawabannya saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.